Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabbata sangwuto laji rakito di paujati di. Dengan bersungguh-sungguh terkendali di mana-mana seseorang dikatakan terlindungi. Pemimpin puja bakti yang saya hormati, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang budiman, kembali pada minggu pagi ini kita bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan puja bakti. Banyak yang hadir, tentu ruangannya tidak muat. Ini sudah menjadi kebiasaan setiap hari Minggu. Dan di hari yang tidak begitu panas ini, panas ya? Itu ada yang kipas-kipas. Ya, di hari yang cerah ini, kita diharapkan menumbuhkan semangat religius untuk bisa meluangkan waktu yang tidak begitu lama, paling sekitar 2 kali 60 menit untuk belajar tentang Dhamma. Dan saya pikir dalam waktu 1 minggu Anda juga tidak akan melulu belajar seputar Dhamma, hanya ketika hari Minggu pas puja bakti saja, ya atau tidak? Ya. Apalagi yang berkata, Bante, saya sudah tidak punya waktu. Ini waktunya dikorupsi siapa ini? Sama, semuanya memiliki waktu 24 jam. Hanya saja kesibukan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, ketika memiliki waktu 1 minggu 2 kali 60 menit ini, gunakanlah dengan baik-baik. Sudah dianjurkan, sudah disarankan, cobalah gadget, handphone dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Karena mainan terus nantinya. Sayang sekali Anda datang kemari jauh-jauh dari rumah untuk melaksanakan puja bakti, menambah pengetahuan Dhamma. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam Dhamma Desana kali ini Bante akan menjelaskan tentang Dhamma jalan menuju keselamatan. Sudah selamat belum? Sudah selamat belum? Umumnya kita sering mendengar tentang konsep-konsep keselamatan yang berada di sekitar kita mengenai tentang Tuhan. Di situ sudah Bante tulis bahwa dikatakan yang sering kita dengar adalah manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Wah, endingnya adalah tidak tahu sad ending atau happy ending. Yang penting kita berusaha terus. Perkara mau happy ending, sad ending ya. Kalau misalkan happy ending, kita pasti akan wah Tuhan memberkati. Tapi kalau sad ending, ini adalah cobaan bagi Tuhan. Jadi saya harus terus-menerus berusaha hingga happy ending. Jangan sampai Anda nanti akhirnya bunuh diri. Ya, itu yang pertama. Kemudian segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia merupakan kehendak Tuhan. Manusia itu membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbuat baik, menolong, memberi, semuanya sudah kehendak Tuhan. Nah, itu konsep-konsep keselamatan. Kemudian yang ketiga adalah segala sesuatu yang kita alami semuanya sudah diatur oleh yang di atas, oleh yang kuasa. Cobalah tengok ke atas. Langit-langit.
kita sudah bersusah payah lahir. Orang tua sudah bersusah payah membesarkan, mendidik, merawat. Ending-endingnya diserahkan kepada Tuhan agar manusia bisa selamat. Dan dalam Buddha Dhamma, konsep keselamatan tidak sesederhana ada untuk mencapai kehidupan setelah kematian atau terlahir di alam surga. Bukan sesederhana itu, tetapi konsep keselamatan yang paling tinggi dalam agama Buddha adalah terputusnya atau berhentinya siklus perputaran arus kelahiran dan kematian yang di dalamnya terdapat duka, kesedihan, ratap tangis, kepiluan, keputusasaan. Konsep seperti itu dinamakan keselamatan dengan mencapai nibbana. Memang ketika mengatakan nibbana itu seperti apa Bante? Rasanya sulit sekali untuk dicapai. Oleh karena itu Bante mengatakan tujuan keselamatan yang paling jauh adalah untuk mencapai nibbana. Jika ada tujuan yang paling jauh, maka ada tujuan yang paling dekat. Ketika dalam kehidupan ini kita berusaha untuk mencapai tujuan yang paling jauh, maka kita setidaknya dapat mencapai tujuan yang paling dekat, yaitu terhindar dari kelahiran di alam yang menderita atau kelahiran ulang di alam surga. Bukankah seperti itu? Mau terlahir di alam menderita? Tidak. Terlahir di alam surga? Mau. Tapi bukan sekarang. Nanti saja. Ini sudah pernah Bante bahas di dalam di sana yang lalu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, juga dalam agama Buddha, Sang Buddha pun juga tidak mengajarkan kepada murid-muridnya adanya sosok juru selamat yang dengan beriman kepadanya, mengakui keberadaannya, meyakininya, segala macam dosa-dosa yang telah kita lakukan dapat terhapuskan. Enak itu. Besok kita caci maki, kemudian besok paginya hapus, hilang semua. Atau kita akan dijamin kehidupan kekal abadi karenanya. Ada yang di lingkungan kita banyak sekali yang merasa menjadikan dirinya sebagai utusan Tuhan yang memberikan garansi bahwa nanti ketika kamu mengikuti saya, garansinya, jaminannya hidup kekal berada di sampingnya. Nah, ini utusan-utusan Tuhan yang memberikan promosi di mana-mana. Dan Bante harapkan kita memiliki guru yang cerdas dan bijaksana. Diharapkan murid-muridnya pun juga bisa cerdas dan bijaksana. Mau menjadi murid bodoh atau pintar? Cerdas atau dungu? Mau diiming-imingi begitu saja? Kalau mau, Bante juga bisa promosi. Sekarang Bante akan promosi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam Wimanawatu, kitab yang menjelaskan tentang keberadaan alam surga, kehidupan alam surga, tentang kemewahan alam surga, ini Bante promosi loh ya. Dengarkan baik-baik. Di alam surga dikatakan di sana bahwa terdapat beraneka macam bentuk kebahagiaan, kemewahan, sukacita, cahaya yang cemerlang, bersinar terang. Kemudian terdapat berbagai macam makanan surgawi, minuman surgawi, kemewahan, pesta pora, ada pelayan, ada kolam renang yang cukup luas, istana yang megah, diliputi dengan kesenangan-kesenangan yang tidak ada habisnya. Itu promosi dari Bante. Mau terlahir dalam surga? Sekarang mau pergi ke sana. Kurang jelas apa promosinya? Jadi, semenderitanya menjadi kehidupan manusia, Anda masih mencintai diri Anda sebagai manusia, sekalipun diiming-imingi kelahiran ulang di alam surga. Ya nanti sajalah kelahiran di alam surga, saya mau menikmati kehidupan sebagai manusia. Tidak takut kebahagiaan? Tidak takut tidak kebahagiaan? Siapa cepat dia dapat? Ayo segera daftarkan diri Anda. Jadi
berusahalah cerdas dan bijak dalam menyikapi promosi-promosi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Bante pun juga tidak bisa menjamin Anda terlahir di alam surga ketika menjadi pengikut Buddha. Tetapi jika perilaku Anda sesuai dengan Dhamma, ucapan Anda terkendali, perilaku Anda selalu lurus, dan batin Anda senantiasa mengikis kekotoran batin, maka Dhamma akan menyelamatkan diri Anda masing-masing sesuai dengan laku praktek Anda dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam agama Buddha juga tidak dijelaskan tentang konsep-konsep keselamatan yang kita lihat. Wah, sebagai umat Buddha, sebagai pengikut Buddha, karena saya memiliki rumah, memasang setiap ornamen-ornamen Buddhis di setiap sisi rumah-rumah. Di pintu masuk dipasang patung Bante Moggallana Sariputta, biar aman. Di bagian ruang dalam dipasang Buddha Rupang yang besar sekali. Kalau pengertiannya seperti itu adalah keliru. Tetapi kita memiliki Buddha Rupang di rumah adalah sebagai objek untuk pemujaan, untuk menghormat. Seperti minggu kemarin dijelaskan tentang menghormat. Masih ingat? Masih ingat atau lupa? Yang kemarin itu loh yang judulnya menjadi umat Buddha sejati. Bante saja masih ingat kok. Ya, Bante bisa maklumilah karena saya masih muda, Anda sudah berumur, jadi pura-pura pikun. Nah, itu yang pertama. Atau saya sebagai umat Buddha agar selamat membuat tato. Tato dengan simbol-simbol agama Buddha. Di kening membuat apa? Roda Dhamma yang kecil. Kemudian di bagian belakang dibuat stupa biar terlindungi. Kemudian di bagian apa ini? Lengan, bagian lengan membuat tato teratai. Tanya akarnya di mana? Di baliknya. Bunganya di sini, di samping sini, tapi akarnya di mana? Di sebaliknya. Akar bunga teratai. Membuat tato-tato simbol-simbol Buddhis agar selamat. Nanti kemudian mendatangi Bante. Bante, saya sudah buat tato ini Bante. Tolong Bante diisi dengan mantra. Agar saya senantiasa selamat. Ada loh yang seperti itu. Ada. Dan ini kejadian nyata. Ketika itu mendatangi seorang Bante. Bante, karena tato ini sudah lama tidak saya isi. Jadi rasa-rasanya rezeki saya seret. Kemudian kehidupan saya berantakan. Kalau memang dengan membuat tato membawa bencana, lebih baik dulunya tidak usah membuat tato sama sekali. Dan juga merepoti Bante, menjadikan Bante sebagai ahli isi ulang. Memang tukang pulsa kali ya. Ketika kuotanya habis, datang ke Bante. Bante, isi ulang Bante. Ini kira-kira tahan berapa lama? 1 bulan atau 2 bulan? Berapa kali kuotanya? Pakainya berapa kali? Nah, Bante sebagai tukang isi ulang. Ini kan konsep yang keliru. Atau menjadikan Bante sebagai seorang Satpol PP. Tahu? Menjadikan Bante sebagai seorang Satpol PP. Mengundang ke rumah, ke gudang, ke toko, ke tempat usaha. Kerjaannya apa? Untuk mengusir hantu. Itu kan ya hampir mirip-mirip seperti Satpol PP kan. Ini juga keblinger sekali ini. Atau, nah, tadi isi ulang Satpol PP. Kemudian satu lagi ada profesi Bante. Menjadikan Bante sebagai profesi office boy. Apa itu office boy? Mengundang Bante untuk bersih-bersih rumah. Bante ini, ruangan kamar saya ini rasanya gelap Bante. Bagian dapur sepertinya mencekam Bante. Cobalah Bante dibersihkan Bante. Ya, saya bilang dengan Bante yang lain, coba minta alat pel, minta lap, minta apa lagi itu, pembersih sekalian. Nanti kita pel biar bersih. Ini kan hampir mirip-mirip dengan office boy. Tujuan mengundang Bante datang ke rumah membaca parita bukan
dengan bacaan parita yang dibacanya lantas untuk mengusir hantu dan setan, bukan. Tetapi mengkondisikan suasana yang baik. Dengan pembacaan parita itu, penghuni rumah, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dapat hidup harmonis, tidak saling mengganggu, justru saling membantu. Nah, jika memang makhluk tersebut yang tanda kutip berperilaku buruk betah tinggal di rumah Anda, berarti penghuni rumahnya mencerminkan perilakunya sering marah-marah, sering cekcok, sering berantem. Jadi tergantung dua belah pihak lah. Wah, ini nyaman ini, setiap hari melihat pertunjukan piring terbang, kemudian gampar-gamparan, kemudian ada lagi nanti pecah apalah piringnya, ya mungkin lama-lama pecah kepalanya nanti. Bukan seperti itu. Cobalah pertama kali luruskan pandangan Anda sama didik. Sang Buddha selalu menjelaskan dalam penjelasan Jalan Mulia Beruas 8, yang pertama kali yang harus dibenahi adalah pandangan Anda. Ketika pandangan Anda buram, maka Anda akan ragu-ragu untuk melangkah. Tapi ketika pandangan Anda jelas, maka kemanapun Anda pergi, Anda akan selalu tersesat di jalan yang benar, bukan tersesat di jalan yang salah. Jika perilaku Anda sesuai dengan Dhamma, maka keselamatan akan senantiasa menjadi milik Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi berhentilah membunuh karakter seorang biku dengan label isi ulang, Satpol PP, apalagi office boy, atau nanti tambah satu kasus lagi baru Bante temui, nanti Bante jelaskan. Nah, ini karena yang pertama biasanya pengertian Anda diracuni oleh film-film. Kemudian di lingkungan sekitar kita teracuni oleh lingkungan masyarakat kita yang, wah, pemuka agama ini harusnya keren. Apa pemuka agama kamu? Pemuka agama saya, wah, bisa ngusir hantu. Sedangkan kamu apa? Bisa, apalagi? Artinya bisa menjamin terakhir di alam surga. Kemudian pemuka agama Buddha apa bisanya, nggak tahu itu. Katanya cuma diam duduk meditasi saja. Nggak keren sama sekali. Ya. Juga jarang kelihatan di TV. Ya, buat apa membanding-bandingkan? Buat apa menyamakan? Karena sudah berbeda tujuan dan cara hidupnya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hendaknya kita sebagai umat Buddha menjadikan agama Buddha sebagai identitas diri. Karena secara tidak langsung, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan melalui perilaku badan jasmani ini menjadi cerminan, tolak ukur baik buruknya agama Buddha. Jika umat Buddha, pengikut Buddha atau murid Buddha, ucapannya kasar, banyak berantem, ribut melulu, kemudian sering cekcok atau demen ngompor-ngompori orang, lah, oh, agama Buddha ini ngajarkan seperti ini ya, jadi provokator. Tetapi jika perilaku Anda mencerminkan Dhamma seperti yang diajarkan oleh Guru Agung kita Buddha Gotama, maka agama Buddha akan dikenal sebagai agama yang toleran, menghargai kebebasan makhluk lain, kemudian menghargai sifat-sifat seperti belas kasihan, cinta kasih, kedermawanan. Dan jangan hanya sekedar menjadikan agama Buddha sebagai pengisi kolom di KTP. Agamanya apa? Buddha. Ada yang masih mendingan menjawab agamanya apa? Buddha. Tapi ketika tanya agamanya apa, kalau tidak salah Buddha ini. Atau sambil garuk-garuk kepala, saya Buddha ya agamanya. Nah, jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berlindung kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan penuh kesadaran, tanpa ada pengaruh dari siapapun, seumur hidup. Dan kita telah terlahir dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan, menjadikan kelebihan sebagai modal untuk menjalani kehidupan dan kekurangan itu
berusaha sedikit demi sedikit untuk dikurangi dengan menambah kualitas-kualitas sifat yang baik. Dan bagaimana seorang yang mencerminkan selalu lurus dalam dhamma atau ia yang menegakkan dhamma, di situ pun juga Bante sudah kutip beberapa syair, tidak semuanya, hanya beberapa saja yang mewakili. Seseorang tidak dikatakan seseorang bukan karena banyak bicara lantas bisa disebut sebagai pandai dalam dhamma. Tetapi bagi mereka yang mengetahui sekalipun hanya sedikit dan mempraktekkan secara tekun, ia dikatakan sebagai seorang yang menegakkan dhamma. Tahunya apa tentang berdana? Ya sudah memberi saja, memberi terus-menerus dengan penuh keyakinan. Tahunya apa? Berdana dan bermeditasi serta merawat sila. Ya sudah dilaksanakan terus-menerus. Tentang konsep nibbana di luar pengetahuan saya Bante. Ya, itu sekali lagi tujuan yang paling jauh. Ketika kita memiliki tujuan yang paling jauh, maka patokannya adalah kita harus sedikit demi sedikit menimbun kebaikan agar tujuan yang paling jauh itu bisa tercapai. Konsep tentang apalagi yang susah dimengerti. Tentang tumimba lahir segala macam apa? Kita mungkin jarang mengerti, tetapi hanya mengerti sedikit praktek berdana, tata susila, bermeditasi, tetapi dengan tekun melaksanakannya, maka kita menegakkan dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan karena orang banyak bicara, dia lantas dikatakan pandai dalam dhamma. Bahkan terkadang seorang yang ahli dhamma, ahli debat, itu memang ahli debatnya, tapi jarang datang ke wihara. Iya, jarang datang ke wihara. Hanya sering berdebat, memuji orang-orang, menggurui orang-orang, tetapi dalam prakteknya malah justru berkurang. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ Bante jelaskan bahwa sekalipun seseorang berbicara dengan merdu, berpenampilan menarik, tetapi dalam batinnya penuh keserakahan, penuh iri hati, penuh kebohongan, maka itu tidak bisa dikatakan orang baik dan bijaksana. Jadi syair-syair tersebut bisa menjadikan cerminan bagi diri kita sendiri. Jangan lantas, nih syair ini kayaknya menunjukkan kamu ini cocok dengan kamu, ya nunjuk temennya. Tapi sebagai koreksi diri, apakah laku kita sesuai dengan dhamma atau tidak. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dhamma di sana ini tidak begitu lama. Entah ini berita baik atau berita buruk bagi Anda, tapi tidak akan lama. Sang Buddha, guru agung kita, atau para Buddha, hanyalah menunjukkan jalan, membimbing, mengajar, agar makhluk-makhluk terselamatkan. Dan berhentilah untuk menjadikan Buddha sebagai sesosok pengabul segala permintaan, tetapi menjadikan Buddha sebagai sesosok guru agung bagi para dewa dan manusia. Itu sudah jelas-jelas tersirat dalam kualitas Buddha Nusati. Tadi kan sudah dibaca. Buddha adalah guru agung bagi para dewa dan manusia. Dan tolong berhentilah menjadikan Buddha sebagai sosok pengabul segala permintaan. Jika Anda masih tetap bersikeras menjadikan Buddha sebagai pengabul segala macam permintaan, maka Anda menyamakan Buddha sebagai atau seperti sesosok jin. Saya pikir Anda semua pernah melihat ya, film apa yang menampilkan tentang jin? Apa? Aladin, yang paling terkenal itu, apalagi Jin dan Jun. Nah, kalau di kasus Aladin, ketika Anda menjadikan Buddha bukan sebagai guru tapi malah sosok pengabul segala permintaan, maka Anda menjadikan Buddha sama halnya sebagai sesosok jin. Mau seperti itu? Mau atau tidak? Mau atau tidak? Tidak. Kenapa tidak mau? Begini, saya jelaskan. Ketika kita menjadikan sosok jin kan seperti ini. Digosok-gosok, keluar asapnya. Kemudian asapnya keluar. Sebutkan 3 permintaan Anda.
Ya, seperti itu kan. Sebutkan 3 permintaan Anda. Ketika permintaan terakhir mau disebutkan, kira-kira Anda minta apa? Minta apa? Betul. Ketika permintaan terakhir masih ada 1, saya minta 3 permintaan lagi. Tidak habis-habis. Kenapa? Toh jaminannya adalah dikabulkan. Pasti akan selalu dikabulkan. Nah, kalau Anda menjadikan Buddha sebagai pengabul, nanti tengok kanan, tengok kiri, wah tidak ada orang, saya gosok-gosoklah paha patung Buddha ini. Kira-kira keluar asapnya tidak? Yang keluar adalah asap dupa. Jadi apa yang harus Anda lakukan ketika berada di depan altar Buddha atau Buddha Rupang? Sekali lagi Bante ulang, bertekadlah dalam kebaikan yang telah Anda lakukan. Menancap 3 dupa, silahkan kemudian bertekad. Semoga dengan kebaikan yang saya lakukan, membuahkan kebahagiaan dalam bentuk usia panjang, kesehatan, kelancaran usaha, dan kelahiran ulang di alam surga. Itu baru sesuai dengan Dhamma. Bukan hanya sekedar meminta, bukan hanya sekedar menjadikan Buddha sosok jin, tapi menjadikan Buddha sebagai sosok inspirasi. Dengan kekuatannya sendiri, dengan berlatih, meditasi, dengan timbunan banyak parami, kebaikan-kebaikan, beliau memerdekakan dirinya sendiri dari kelahiran ulang mencapai nibbana. Tanpa ada bantuan sosok eksternal atau sang ilahi atau makhluk adikuasa yang lainnya. Tetapi dengan mendayakan daya upaya sendiri, beliau berjuang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ajaran yang diperolehnya ini kemudian diberitahukan kepada muridnya agar bisa mengikuti jalan Dhamma dan terselamatkan oleh Dhamma. Sederhana sekali. Dan Sang Buddha lebih suka dikatakan sebagai seorang guru daripada sesosok ilahi. Nanti jika ada sesosok ilahi yang satunya paling baik, paling superior, Maha penyayang, Maha apalagi? Pengasih, Maha sabar, Maha apalagi? Pokoknya segala macam hal-hal yang baik. Nanti ujung-ujungnya pasti ada peran antagonis. Siapa itu peran antagonisnya? Setan. Jika telah melakukan kegiatan yang di luar kendali diri, waduh, saya hilap dikuasai oleh setan. Lah, makhluk peta itu sudah menderita, malah semakin menderita lagi, kita cemarkan nama baiknya. Waduh, manusia ini kurang ajar. Saya sudah menderita karena perbuatan buruk saya, makin dicoreng lagi nama baik saya. Jadi makin menakutkan lagi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebenarnya siapa yang menjadi penyelamat hidup kita? Siapa yang bisa membebaskan kita dari penderitaan yang terus-menerus? Tentu saja adalah diri sendiri. Dan menjadikan Dhamma sebagai rakit. Diumpamakan Dhamma itu adalah sebagai rakit untuk menyeberang ke pulau seberang. Ketika menggunakan Dhamma sebagai rakit ke pulau seberang, ketika kita sudah bisa menyeberang, maka kita tidak akan menggotong atau memanggul rakit itu kemana-mana. Ketika kita sudah berada di pantai seberang, rakitnya ditinggalkan. Apa ia mau ketika kita sudah bisa menyeberang dengan sebuah perahu? Perahu ini telah menyelamatkan saya. Ya sudahlah, saya panggul terus-menerus kemanapun saya pergi. Mau seperti itu? Tidak. Dhamma dibagikan kepada teman-teman, saudara, diwariskan kepada anak-anak, terus-menerus agar mendapat manfaat dari Dhamma tersebut. Dan Sang Buddha sekali lagi tidak mengklaim, wah, saya adalah pencipta Dhamma ini. Bukan. Sang Buddha dengan rendah hati mengatakan bahwa saya menemukan ajaran ini yang telah lama dilupakan. Saya menemukan sebuah ajaran yang menuju ke kerajaan kuno, menuju ke pembebasan yang telah lama dilupakan oleh manusia. Jika saja Anda lalai atau tidak melaksanakan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, nanti konsekuensi logisnya adalah Dhamma tersebut akan punah dan dilupakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
oleh diri sendiri kejahatan dilakukan, oleh diri sendiri pula seseorang bisa mencapai kesucian. Orang menjadi jahat, orang menjadi suci karena dirinya sendiri. Tak ada seorang pun yang bisa menyucikan orang lain. Jadi dari sini pun kita juga sudah paham bahwa dengan melaksanakan ajaran ini, dengan berusaha sebaik mungkin, dengan meluruskan pandangan, pikiran, memperbaiki ucapan-ucapan yang keluar ke arah yang baik, yang lurus, mengendalikan perilaku kita dengan baik, maka pelan-pelan kita akan memupuk parami. Sekalipun dalam kehidupan saat ini kita tidak bisa langsung menembus mencapai pembebasan, tetapi setidaknya dengan melaksanakan dhamma dalam kehidupan saat ini, maka kita akan terlahir di alam-alam menderita. Kita akan terlahir di alam-alam bahagia. Kan itu manfaatnya. Selain hubungan antar keluarga harmonis, kasih sayang antar orang tua dengan anak, hubungan kekerabatan yang masih kuat, serta ya usaha bisnis Anda lancar, itu adalah konsekuensi logis ketika Anda memiliki pengendalian diri terhadap dhamma. Jangan menyalahkan agama Buddha ketika Anda mendapatkan kegagalan. Ini Bante ulangi lagi. Wah, gara-gara saya agama Buddha, toko saya tidak laris. Tidak laris, tidak ada yang mau beli. Bagi yang muda-muda, wah, saya ini jomblo sudah sejak lama loh. Karena agama Buddha, susah cari pasangannya. Bante saja tidak ambil pusing kok. Ada pasangan, tidak ada pasangan. Katanya, I'm single and very happy. Kemudian, karena saya beragama Buddha, nilai-nilai di sekolah saya jelek semua, Bante. Bukan seperti itu. Kita menggunakan daya upaya, keterampilan, keahlian, pengetahuan sebaik mungkin agar kita selamat di dunia ini dan selamat di kehidupan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hal-hal yang sederhana seperti ini, datang ke wihara, melaksanakan puja bakti, mengulang dhamma, kemudian bernamaskara di Buddha Rupang tanpa harus menggosok-gosoknya ya. Tanpa harus menggosok-gosoknya. Karena ada orang yang penasaran ketika Bante pindah patah. Setelah meletakkan makanan ke dalam patah tersebut, patahnya digosok-gosok. Sekali, Bante tidak sadar. Kedua kalinya ada yang gosok-gosok lagi. Ini patah ini tidak ada jinnya isinya. Jadi dimasukkan itu makanan, keluar lagi ya juga makanan. Bukan dimasukkan makanan, keluar lagi uang, bukan. Saya juga tidak tahu itu apa maksudnya. Tapi mungkin korban film lah, digosok-gosok seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, datang ke wihara, sekalipun rutinitas ini setiap minggunya kadang menyita waktu Anda, kadang terkesan membosankan, duduk di bawah, tidak boleh handphone-handphonean, tidak boleh bercakap-cakap. Tadi kan peraturannya sudah cukup jelas. Terdengar tidak yang bagian jauh sana peraturannya, karena jarak pandang saya dengan Anda itu begitu jauh, tangan Anda juga tidak kelihatan. Anda wajahnya ke sini, jarinya otak-atik sendiri. Karena saking seringnya menggunakan handphone kan tidak perlu melihat itu. Dengan toleh kanan, toleh kiri, wah mendengarkan dhamma. Telinga bekerja, jari-jari bekerja. Ya. Jangan buang-buang waktu Anda datang ke wihara tanpa menambah pengetahuan tentang dhamma. Rugi. Melewatkan kesempatan datang ke wihara tanpa memperoleh pengetahuan dhamma adalah rugi. Rugi diri Anda. Tetapi menggunakan dua telinga ini sebagai salah satu sumber untuk memperoleh pengetahuan. Pengetahuan dapat kita peroleh melalui 3 cara. Yang pertama adalah dengan membaca. Dengan membaca kita memperoleh pengetahuan. Yang pertama adalah dengan mendengar wejangan orang lain. Kita akan memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Yang paling cepat adalah dengan bermeditasi. Maka Anda akan memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Cara yang paling cepat ini kadang-kadang sangat enggan dilakukan oleh umat Buddha. Ya atau tidak? Meditasi dimulai 5 menit sudah terkantuk-kantuk.
Itu pagi hari. Meditasi kita mulai, sudah ada yang terkantuk-kantuk loh. Nanti lihat beberapa orang, nanti berpikir ya mungkin kecapean saja dari aktivitas sehariannya. Ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berdana adalah baik, tapi berdana saja tidaklah cukup. Kemudian bisa melaksanakan moralitas. Melaksanakan moralitas adalah baik, tetapi melaksanakan moralitas saja pun juga belum cukup. Harus dilaksanakan meditasi. Dana, sila, samadhi, nanti ujung pangkalnya adalah panya, kebijaksanaan. Anda mau atau tidak menjadi orang yang bijaksana? Utamanya Anda yang telah memiliki anak, memiliki generasi penerus, memiliki keturunan. Secara tidak langsung, Anda dijadikan pedoman bagi anak-anak Anda. Anda dijadikan guru utama bagi anak-anak Anda. Oleh karena itu, berusahalah untuk senantiasa bijaksana, mengajarkan, mendidik anak Anda sesuai dengan Buddha Dhamma. Iya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan melaksanakan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, kita akan terselamatkan di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, janganlah berhenti melaksanakan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari ini, karena tergantung dari kita Dhamma akan lestari, juga tergantung dari diri kita Dhamma akan punah. Demikian yang dapat Mati sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua semakin maju dalam Dhamma. Sabbe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.